Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 399-403 Budak Gila. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari dalam Stone Gambling Venue. Namun, ini bukanlah akhir, karena setelah suara tembakan itu terdengar, suara tembakan lainnya pun terdengar. Mendengar suara seperti itu, Xiao Jingyuan sudah benar-benar melupakan fantasinya. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, dia di sini, dia masih di sini. Namun, Xiao Jingyuan yang sekarang tidak lagi setidak sabaran dan impulsif sebelumnya. Sebaliknya, dia telah menjadi lebih tenang. Bagaimanapun, orang-orang selalu merasa cemas saat menunggu sepatu bot yang jatuh dari langit. Namun, saat sepatu bot itu mendarat, semua orang menjadi lebih tenang. Guru, apa yang harus kita lakukan di luar, apa yang harus kita lakukan? Ma Dehuai tergagap dan wajahnya pucat pasi, dia tampak seperti ketakutan. Namun, Xiao Jingyuan lah yang menjadi lebih tenang dan memarahi, mengapa kamu panik, mengapa kamu panik? Saat dia berbicara, Xiao Jingyuan sama sekali mengabaikan keributan di luar, dan malah berkata kepada Ma Dehuai, beritahu mereka untuk segera menghentikan semua transaksi untuk sejumlah barang, dan minta mereka mencari orang acak untuk menandatangani harga tertinggi. Dengan semua keributan di luar, masalah ini pasti tak tertahankan dan seseorang pasti akan datang untuk menyelidiki. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera mencari kambing hitam dan melepaskan diri dari masalah ini. Sambil mendesah berat, Xiao Jingyuan melanjutkan, juga, di masa depan, tidak peduli siapa yang bertanya, masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan kita. Beberapa potong biji itu dikirim dari pihak Saer, kita tidak tahu apa-apa, mengerti? Ma Dehuai tertegun lama sebelum menganggukkan kepalanya, ya. Murid ini mengerti. Murid ini mengerti. Baguslah kau mengerti. Setelah mengatakan itu, tatapan Xiao Jingyuan berubah dingin, dan dia mendengus, sekarang, ikuti aku keluar, temui teman lama kita, dan lihat apa yang akan dia lakukan. Sekarang setelah rencananya ditetapkan, Xiao Jingyuan tidak perlu khawatir. Paling-paling, dia hanya akan berhadapan langsung dengan Saer, tetapi dia tidak percaya bahwa Saer berani membunuhnya. Bahkan jika dia ingin, tidak ada alasan. Dia hanya menelan sedikit barangnya, dan dengan itu, Saer tidak punya alasan untuk membuang-buang waktu padanya. Pada saat ini, seluruh area perdagangan bebas telah dikendalikan oleh tempat perjudian batu. Para prajurit yang mengenakan seragam militer asing membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, memegang tombak dan memblokir semua saluran di tempat perjudian batu. Ada juga 2 kelompok prajurit yang mengumpulkan ikan yang lolos dari jaring. Dengan sangat cepat, tidak peduli apakah itu orang-orang yang bersembunyi di ruang lelang atau orang-orang di dalam ruangan batu penanda, mereka semua didorong keluar sambil membawa senjata oleh kelompok tentara ini. Di antara orang-orang ini, tentu saja ada Mona Liu dan kelompok pemikirnya, dan tentu saja, kelompok Yang Jun. Bagaimanapun juga, Mona Liu dan yang lainnya adalah pedagang yang serius, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Mereka semua panik, dan dipaksa berlutut di tanah oleh sekelompok tentara bersenjata. Alasan mengapa dia baik-baik saja adalah untuk datang ke Yunan untuk menimbun dan berjudi dengan batu. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi hal yang gila seperti itu? Faktanya, banyak orang memiliki pikiran seperti ini saat ini. Namun, dunia ini sudah sangat kejam, bagaimana mereka bisa tahu tentang ini? Yang Jun dan Lang Ya saling memandang, dan juga berjongkok sambil ditekan, permainan macam apa ini lagi? Siapa yang tahu? Orang-orang ini seharusnya adalah panglima perang lawan. Mari kita periksa situasinya terlebih dahulu. Di seluruh area perdagangan bebas tempat perjudian batu, baik itu pedagang atau pembeli, hampir 1000 orang ditekan oleh 100 tentara yang membawa senjata dan peluru. Pada saat ini, nyawa semua orang sedang dipertaruhkan, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Di tengah-tengah kelompok prajurit, seorang sosok yang mengenakan seragam jenderal berdiri dan berjalan lurus ke panggung tertinggi di kawasan perdagangan bebas. Seorang sosok tua dengan wajah sedingin zombie mengikutinya. Berdiri di atas panggung, jenderal setengah baya dengan wajah penuh luka itu terkekeh, lalu berkata dengan nada yang sangat kaku, hadirin sekalian, saya, Taipan Dunia Perhiasan dari Timur, ingin memperkenalkan diri. Pelayan Anda yang rendah hati ini adalah teman lama Anda. Meskipun beberapa dari Anda belum pernah melihat saya sebelumnya, Anda seharusnya pernah mendengar nama saya. Saya adalah tetangga baik Anda, mitra baik Anda, pelanggan hebat yang menyediakan aliran biji yang tak ada habisnya bagi Anda. Nama saya Saer.
Ada banyak orang yang hadir yang tidak mengetahui nama Jenderal Saer. Dari para pedagang hingga taipan dunia perhiasan ini, mereka mengambil barang-barang dari Jenderal Saer beberapa kali. Setelah mendengar nama pihak lain, seluruh kawasan perdagangan bebas menjadi kacau. Saer, Jenderal Saer, mengapa dia ada di sini? Benar, dia membawa pasukan bersamanya. Jangan bilang dia benar-benar ingin mati. Tepat saat kedua pedagang itu saling berbisik, para prajurit di belakang mereka segera bergegas dan dengan kejam menghantam kepala mereka berdua dengan tombak mereka, membuat mereka pingsan. Yang Jun dan yang lainnya dapat melihat ini dengan jelas, dan sangat marah dalam hati mereka. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan tetap marah pada sekelompok penjahat asing yang berani mengamuk di wilayah timur mereka sendiri. Wajah Langya dipenuhi amarah, dia berkata, sialan, ketiga gelandangan ini, mereka benar-benar berani berlenggak-lenggok di wilayah kita, aku akan membunuh mereka. Namun, Langya segera menghentikannya, jangan impulsif, tunggu perintah pemimpin. Saat mereka berdua membuka mulut, para prajurit di belakang mereka juga bergegas maju dan menendang Yang Jun dengan ganas 2 kali, lalu berbicara dalam bahasa burung yang tidak dapat mereka pahami. Namun, intinya seharusnya, jangan memaksaku lagi. Jika kau terus melakukannya, aku akan memaksamu sampai mati. Yang Jun bisa menahannya, tetapi sebagai seorang tetua pedang biru, dia memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Kerusuhan itu dengan cepat diredam dan jenderal setengah baya yang berdiri di depan mereka dengan tenang menyalakan cerutu. Setelah mengembuskan asap dan berpura-pura tenang, dia terus tertawa dan berbicara kepada semua orang di bawah. Saya ingat ada pepatah lama di timur, jangan ganggu sungai. Awalnya, saya memiliki hubungan seperti ini dengan kalian semua, tetapi baru-baru ini, saya mengalami beberapa masalah. Di negara saya, ada 2 panglima perang yang bergabung untuk melawan saya. Saya tidak punya pilihan lain selain menghabiskan sebagian besar tabungan keluarga saya. Secara kebetulan, saya mendengar bahwa semua orang sedang membuka Stone Gambling Assembly di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Semua orang adalah pelanggan tetap saya, Saer. Kalian seharusnya tetap memberiku muka untuk meminjam uang, kan? Saat Saer berbicara, wajahnya menjadi semakin tidak tahu malu. Dia belum pernah melihat seseorang menodongkan pistol ke kepala seseorang dan meminjam uang. Ini jelas perampokan, oke. Mengenai kata-kata Saer, Xiao Jingyuan, yang berada di atas, dapat mendengarnya dengan jelas. Jelas bahwa tujuan perjalanan Saer adalah untuk merampok orang lain, jadi setelah memperoleh hasil seperti itu, Xiao Jingyuan menjadi jauh lebih santai. Karena temannya yang sudah meninggal tidak meninggal di orang-orang miskin, dia mungkin juga tidak membuka pintu kantornya. Xiao Jingyuan tidak dapat menahan tawa, dan bercanda, mereka mencuri uang dan datang ke sini, sepertinya garis pertahanan Saer di rumah benar-benar ketat. Ma Dehuai berdiri di samping Xiao Jingyuan, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi situasi seperti itu. Di area perdagangan bebas tempat perjudian batu di lantai bawah, para taipan dunia perhiasan itu semua mengenal satu Juan Er. Mereka semua saling memandang. Dalam benak mereka, Saer selalu menjadi pemasok mereka, tetapi mereka lupa satu hal penting, yaitu bahwa Saer sebenarnya adalah seorang panglima perang. Melihat keadaan di bawah sudah tenang, Saer berkata lagi sambil menghisap cerutunya, baiklah, tujuanku jelas, jika kalian semua tidak berbicara, maka aku akan menganggapnya sebagai janji yang murah hati. Bagaimana kalau begini, sekarang kita akan membagi misi secara adil. Tahun ini, semua teman bisnisku yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjudian batu, aku ingin meminjam 1 miliar dari kalian masing-masing. Sedangkan untuk pedagang yang mendirikan kios di sini, cukup bayar 10 juta untuk masing-masing dari mereka. 1 miliar. Angka ini bahkan mengejutkan Xiao Jingyuan yang berada di lantai atas. Tidak kurang dari 100 pedagang yang datang untuk berjudi kali ini. Satu orang dengan 1 miliar, itu berarti 100 miliar. Xiao Jingyuan duduk di lantai 2 dan berpikir dalam hati, sial, orang-orang ini benar-benar kejam. Mendengar kata-kata Jenderal Saer, hampir seluruh tempat perjudian batu berkobar sekali lagi, saat semua orang menoleh untuk mendengarkan. Meskipun ada banyak orang di sini yang mampu menghasilkan 1 miliar, tidak ada yang bersedia memberikan 1 miliar kepada Saer. Pada saat ini, seseorang dari kerumunan tidak dapat menahan diri lagi dan berdiri. Seseorang menatap Saer tanpa rasa takut dan berkata, Jenderal Saer, bukankah 1 miliar terlalu banyak? Kita bahkan tidak punya uang sebanyak itu, kan? Awalnya, ini adalah pertanyaan yang sangat normal, tetapi orang ini bertanya pada orang yang salah.
Bisakah Anda tawar-menawar dengan seorang panglima perang? Itu bukan bisnis. Saer menjentikkan abu asap di tangannya dan berkata dengan senyum dingin, 1 miliar, apakah itu banyak? Setelah Saer mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada prajuritnya dan salah satu prajurit segera berdiri. Dia mengarahkan pistol hitamnya ke orang yang membuka mulutnya, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara tembakan terdengar. Setelah beberapa saat, orang itu dipukuli hingga hancur saat darah segar mengalir ke seluruh tanah. Begitu saja, kehidupan seseorang terputus dari dunia luar. Para pedagang di bawah semuanya tercengang. Beberapa wanita bahkan berteriak ketakutan, dan setelah itu, dada, terdengar lagi rentetan tembakan. Barulah seluruh tempat perjudian batu menjadi tenang kembali. Membuang cerutu di tangannya, dan melihat mayat-mayat di tanah tanpa emosi, Saer melanjutkan, semuanya, aku adalah pemasok besar kalian. Tanpa aku, bagaimana kalian semua bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Sudah waktunya bagi kalian untuk membalas budiku. Orang itu terlalu pelit, dia bahkan tidak mau mengeluarkan sejumlah kecil uang ini. Ini benar-benar membuatku sedih, sangat sedih. Sambil menepuk-nepuk tangannya dengan keras, Saer tertawa sekali lagi, baiklah, semuanya, kalian tidak punya banyak waktu lagi, mulai sekarang kita akan mulai menghitung mundur. 10 detik. Jika tidak ada yang mau membayar, aku akan membunuh salah satu dari kalian setiap 10 detik. Pada saat itu, siapapun itu akan menjadi orang yang mati. Aku pikir permainan ini akan sangat seru. Baiklah, penghitung waktunya telah resmi dimulai. Mata Yang Jun sudah merah saat dia berteriak dalam hatinya, orang gila, orang ini orang gila. Skuadron Falcon 400. Saer saat ini seperti orang gila, menggunakan wajah iblisnya untuk berhadapan dengan semua orang, membunuh satu orang dalam 10 detik, betapa berdarah dan kejamnya itu, tetapi bagi Saer, itu hanya permainan. Tentu saja, sebagai pemimpin panglima perang, tidak menjadi gila adalah kebohongan, karena jika seseorang tidak gila, mereka akan mati. 8, 7, 6, 3, 2. Saer terus menghitung mundur di mulutnya, seolah-olah dia sedang menghitung mundur kehidupan setiap orang. Ada lebih dari 1.000 orang di seluruh tempat perjudian batu, tetapi tidak seorang pun tahu apakah gilirannya kali ini akan tiba atau tidak. Dahi semua orang dipenuhi keringat dingin, karena kali ini, mereka baru saja melewati dewa kematian. Tidak seorang pun akan mengerti betapa menyakitkannya menunggu kematian datang. Melihat 10 detik telah berlalu, Langya yang berada di samping tidak bisa lagi duduk diam, dan berkata kepada Yang Jun, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, lakukan gerakanmu, jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai. Yang Jun juga menganggukkan kepalanya, yang setara dengan menyetujui kata-kata Langya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar perintahnya, dia tidak bisa hanya melihat orang mati di depannya. Tepat saat Yang Jun dan Langya hendak melakukan gerakan mereka, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya dan berteriak pada Saer, Jenderal Saer, tunggu, tunggu, aku bersedia membayar, aku bersedia membayar. Semua orang menoleh untuk melihat orang itu. Dia adalah seorang sosok paruh baya berjas, tampak sangat gugup. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu lagi. Mereka hanya bisa menatapnya dengan dingin. Beberapa dari mereka mengutuknya karena tidak dapat diandalkan. Beberapa dari mereka iri, berpikir, 1 miliar. 1 miliar. Orang ini sangat kaya. Orang yang buru-buru berlari keluar dari kerumunan tidak lain adalah Feng Tianqi. Di antara orang-orang ini, Feng Tianqi dapat dianggap sebagai Saer dan rekannya. Saat ini, terlepas dari apakah dia mampu bertahan hidup atau tidak, Feng Tianqi harus berjudi. Jika dia memenangkan pertaruhan itu maka dia akan dapat melakukan serangan balik. Jika dia kalah dalam pertaruhan itu maka dia hanya akan kehilangan 1 miliar. Selama hidupnya masih ada, uang tidak penting lagi. Awalnya, para prajurit di samping Saer ingin menghentikan Feng Tianqi dari berlari ke arah Saer, tetapi Saer tertawa dan berkata, biarkan dia datang. Tidak lama kemudian, Feng Tianqi berdiri di samping Saer, Tuan Saer, saya bersedia membayar. Feng Tianqi memanggil lagi. Di sisi lain, Saer memeluk Feng Tianqi yang sedang berlari ke depan, lalu menatap Feng Tianqi dengan pujian, Tuan Feng memang layak menjadi rekan setia saya, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berteman dengan saya, Saer. Tidak, tidak, sebagai rekan, melihat Jenderal Saer dalam situasi sulit, aku, Feng, tentu akan mendukungnya sepenuh hati. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku, Saer, sangat mencintai orang-orang seperti Tuan Feng yang dapat menolong teman-temannya. Seseorang datanglah,
bawa Tuan Feng untuk mentransfer dana, dan juga lindungi keselamatan keluarga Tuan Feng. Dengan sangat cepat, Feng Tianqi dibawa pergi oleh kedua tentara itu, dan tentu saja, di antara orang-orang yang dibawa pergi, ada juga putra Feng Tianqi, Feng Yang, dan lembaga pemikir milik Feng Tianqi. Orang-orang ini dapat dianggap telah menyelamatkan hidup mereka untuk sementara waktu. Karena dia adalah orang pertama yang membayar, Saer mulai merasa tenang di dalam hatinya. Dia mengambil cerutu lain dan tertawa, semuanya, apakah kalian sudah melihatnya? Apa yang kalian tunggu? Bayar uangnya dan kalian dapat membeli kembali hidup kalian sendiri dan hidup keluarga kalian. Benar-benar murah. Meskipun kata-kata Saer sangat menggoda, 1 miliar lebih menggoda lagi. Lagi pula, ada begitu banyak orang dalam pelelangan itu, jadi Saer tidak mungkin membunuh mereka semua. Mustahil juga untuk menemukannya dengan akurat. Setelah mengatakan itu, ketika Saer melihat tidak ada yang menjawab, wajahnya langsung berubah tidak senang. Pria berwajah bekas luka itu mendengus pelan, baiklah, karena kalian tidak mau membayar, mari kita lanjutkan permainannya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang yang tidak beruntung di babak selanjutnya. Saat dia berbicara, hitungan mundur yang mengerikan dimulai sekali lagi. 10, 9, 8. Saat Saer menghitung angka-angkanya, semua orang di bawahnya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Saat ini, mereka semua berjuang dengan pikiran mereka. Apakah mereka harus membayar uang untuk melindungi diri mereka sendiri atau menunggu polisi menyelamatkan mereka? Saat ini, Lang Ya, Yang Jun dan Condor saling memandang dan tiba-tiba mulai bergerak. Mengenai pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, Saer sama sekali tidak siap. Dia melihat 3 sosok di antara kerumunan yang berjongkok, berdiri dengan ganas dan kemudian menerkam ke 3 arah yang berbeda. Hampir semuanya bergerak ke arah tangan para prajurit. Waktunya sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, Lang Ya, Yang Jun dan Condor telah tiba di target yang ditentukan. Pedang biru sebenarnya bukan hanya kekuatan seorang prajurit, tetapi juga tim yang dilatih secara khusus. Jangan meremehkan ketiga orang ini. Begitu kekuatan tempur khusus mereka mulai bekerja, ditambah dengan identitas mereka sebagai prajurit, mereka akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan, seperti dewa perang. Dalam sepersekian detik, mereka bertiga mengeluarkan belati mereka sendiri. Puci, 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 puci. Setelah 3 suara, 3 prajurit Saer langsung jatuh ke tanah. Ketiga prajurit malang itu tertinggal di tanah timur tanpa kesempatan untuk menembak. Lang Ya, Yang Jun, dan 2 condor lainnya bertindak lugas saat mereka menyambar paksaan dari 3 prajurit itu. Dengan menoleh, mereka mulai menembak ke 3 arah yang berbeda ke arah Saer. Orang tua di samping Saer sangat cepat dengan tangan dan matanya, dan melindungi Saer dalam satu gerakan. Dengan lambaian jubah besarnya, dia menjatuhkan Saer ke tanah, lalu berteriak kepada para prajurit di bawah, semuanya, lindungi jenderal. Meskipun para panglima perang adalah panglima perang, para prajurit yang berjalan di tengah pertempuran yang kacau ini memiliki kekuatan tempur yang cukup. Para prajurit yang awalnya tersebar di keempat sisi semuanya mulai dengan cepat berkumpul di sekitar Saer, mengelilinginya di tengah. Saer perlahan kembali ke kenyataan dan menatap ketiga orang yang tiba-tiba menyebabkan segala macam masalah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, sialan, bunuh mereka semua. Hampir semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Namun, setelah mendengar suara tembakan, semua orang di sarang perjudian batu segera merasakan bahwa kesempatan telah datang. Para prajurit yang berjaga dari segala arah telah tiba. Akibatnya, orang-orang ini semua bangkit dan mulai melarikan diri ke segala arah. Lari. Beraninya kau lari, bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Mata Saer benar-benar merah, karena ini adalah pertempuran terakhir dalam hidupnya. Jika kali ini dia tidak bisa mendapatkan uang, maka meskipun Saer berhasil lolos tanpa cedera, dia akan tetap mati jika kembali. Atas perintah Saer, para prajurit mulai melepaskan tembakan. Dadada, dadada. Suara yang sedikit tergesa-gesa itu menyebar di dalam rumah judi batu, dan kabut merah darah mulai menghilang. Setelah ledakan tembakan, banyak orang jatuh ke tanah. Ada yang terluka parah, ada yang ringan. Namun, ada juga yang meninggal di tempat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Teriakan dan langkah kaki panik terdengar tanpa henti. Mereka yang lebih dekat ke pintu keluar tidak akan peduli dengan kenyataan bahwa mereka yang mampu melarikan diri adalah jalan para raja. Mereka yang untuk sementara tidak dapat melarikan diri hanya bisa memegang kepala mereka dan bersujud di tanah karena takut. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tanpa malu-malu mengolesi darah orang lain di wajah mereka, berpura-pura mati.
Dalam menghadapi momen hidup dan mati seperti itu, ada orang-orang dari segala jenis di dalam tempat perjudian batu. Pada saat ini, Yang Jun dan dua orang lainnya telah bentrok, mereka saling membelakangi. Yang Jun berkata, ini bukan solusi, ada terlalu banyak orang di sini, selama kita menembak, kita akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Sial, tidak ada cara lain. Ini sudah menjadi pilihan terbaik. Terlalu banyak orang di sini dan terlalu ramai. Terlebih lagi, pihak lain juga membawa senjata berat. Sialan, dari mana datangnya sekelompok orang ini? Orang-orang yang menjaga jalan itu, saat aku kembali, aku pasti akan membawa mereka ke pengadilan militer. Seluruh situasi kembali tenang setelah beberapa saat kebingungan. Saer menatap dingin ke arah Yang Jun dan dua orang lainnya, lalu melambaikan tangan ke arah prajurit di belakangnya, cepat, bunuh ketiga orang ini. Tat-tat-tat, tat-tat, suara tembakan terdengar berulang kali. Bagi Saer, yang terpenting adalah membunuh Yang Jun dan dua orang keras kepala lainnya. Sedangkan untuk para pedagang itu, Saer tidak mau membunuh mereka sekarang. 3 lawan 100, ini jelas merupakan pertempuran yang sengit. Untungnya, Yang Jun dan dua orang lainnya adalah elit pertempuran, dengan lengan mereka yang kuat terentang, mereka terus mencari perlindungan, jika tidak, mereka pasti sudah dipukuli hingga babak belur sejak lama. Terlebih lagi, setiap kali Yang Jun dan yang lainnya melompat keluar, peluru mereka selalu dapat mengenai beberapa prajurit Saer, menyebabkan tenaga Saer yang awalnya sedikit menjadi sangat berkurang. Sialan, siapa orang-orang ini, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Pada saat ini, Saer sudah mulai panik, karena terus bertarung bukanlah sesuatu yang mampu ia lakukan. Tentu saja, Yang Jun dan dua lainnya tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka adalah prajurit, mereka tidak bisa menjadi peluru. Melihat semua peluru di tangan mereka telah habis, mereka juga merasa sangat malu. Yang Jun kemudian menggunakan headphone-nya untuk langsung memanggil Charlie Qin, pemimpin, kita tidak bisa bertahan lagi, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku memohon bala bantuan, meminta bala bantuan. Namun, sisi lain mikrofon itu sunyi senyap. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah mereka telah menyadari bahwa energi Yang Jun hampir habis, wajah Saer berseri-seri dengan gembira, mereka tidak lagi memiliki peluru, semua orang maju dan bunuh mereka. 67 prajurit lainnya menerkam ke arah Yang Jun. Namun, saat semua kekuatan pelindung Saer meninggalkan tubuhnya, sesuatu akan terjadi. Tidak lama setelah para prajurit pergi, seseorang muncul di atas kepala Saer, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menamparkan kepala Saer. Ketika dia menerima ancaman pembunuhan, orang pertama yang bereaksi bukanlah Saer sendiri, tetapi tetua yang berdiri di samping Saer. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan mendorong Saer dengan satu tangan, "Jenderal, hati-hati." Pada saat yang sama, pintu masuk Stone Gambling Assembly didobrak, dan sekelompok regu kecil bersenjata lengkap menyerbu masuk. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, ketika mereka melihat rompi anti peluru dan senapan mesin ringan, mereka langsung merasa seperti sedang melihat sekelompok besar orang. Memang, pemimpin kelompok itu berteriak keras, "Semuanya, jangan takut. Kami dari pasukan pemburu timur. Kami di sini atas perintah untuk menyelamatkan kalian." 401 membunuh hingga diam. Hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang Falcon bersaudara sebelumnya. Tentu saja, ini tidak lagi penting bagi kelompok pedagang kaya yang terjebak di tempat perjudian batu. Sekarang setelah mereka melihat bahwa organisasi akhirnya mengirim petugas penyelamat, semua orang langsung merasakan harapan. Mereka tidak perlu membayar uang untuk bertahan hidup. Bagi mereka, ini adalah akhir yang paling bahagia. Namun, Saer tidak dalam suasana hati yang baik, didorong oleh lelaki tua di sampingnya. Meskipun dia untuk sementara keluar dari bahaya, Saer telah memarahi Xiao Jingyuan setengah mati di dalam hatinya. Menurut pendapat Saer, hanya Yunan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan tim khusus dengan begitu cepat. Saat ini, tempat perjudian batu dipenuhi dengan puluhan anggota pasukan pemburu elang yang bersenjata lengkap yang sedang bertarung melawan para prajurit yang dibawa oleh Saer. Di sisi lain, sosok yang turun dari langit itu tak tergoyahkan, dan telapak tangannya mendarat langsung di tanah. Lelaki tua yang telah melindungi Saer segera membalas. Keduanya bertabrakan dengan satu serangan telapak tangan. Dengan suara keras, tubuh lelaki tua itu bergetar, dan tanah di bawah kakinya retak. Segera setelah itu, lelaki tua itu mendengus dan mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Sosok di atas kepalanya terbalik dan dengan jentikan mutiara, sosok itu mendarat di tanah tidak jauh darinya. Baru pada saat itulah lelaki tua itu memfokuskan pandangannya.
Dia melihat bahwa orang yang bertarung adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah persegi dan tampak bersemangat. Charlie Qin, jadi itu kamu. Suara lelaki tua itu tidak keras, tetapi seluruh tempat itu bisa mendengarnya. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin pedang biru, Marsekal muda Charlie Qin. Charlie Qin menatap lelaki tua di depannya, dan segera memiliki kesan tentangnya. Xing Hai, kawan tua, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, kamu masih hidup. Jelas bahwa Charlie Qin dan lelaki tua yang melindungi Saer saling kenal, dan ini bukan pertama kalinya mereka bertarung. Dari ekspresi lelaki tua itu, tampak bahwa dia agak takut pada Charlie Qin. Tuan Xing, siapakah orang-orang ini? Anda tampaknya mengenal mereka. Saer berjalan kembali ke sisi Xing Hai sekali lagi, dan bertanya dengan gugup. Xing Hai, di sisi lain, memiliki pandangan dingin dan suram di matanya, saat dia mengucapkan kata demi kata, mereka adalah pedang biru timur. Mendengar nama pedang biru, orang bahkan dapat menggambarkan penampilan Saer seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Sebagai seorang panglima perang, jika seseorang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang pedang biru, itu akan salah. Pedang biru timur, seorang guru yang tajam, diarahkan oleh pedang tajam, tak terhentikan. Nama ini bukan hanya untuk pamer. Saer, Yunan adalah tanah timur kita, sekarang setelah kau membawa orang masuk secara terbuka, apakah kau ingin bertarung tanpa diketahui? Suara Charlie Qin sangat dingin saat ia bertanya. Saer gemetar ketakutan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Saer hanyalah seorang panglima perang. Namun, menghadapi kerajaan kuno timur yang mekanismenya lengkap dan kekuatan tempurnya sangat kuat, ia hanyalah seonggok sampah. Namun, dalam situasi saat ini, tidak peduli bagaimana Saer mencoba menjelaskan, itu tidak berguna. Mata Saer terus melihat ke kiri dan ke kanan. Saat ini, ia sudah mulai menemukan pintu keluar untuk dirinya sendiri. Rencana mereka untuk memeras para perajin perhiasan timur ini telah gagal. Dalam situasi yang mendesak seperti itu, para prajurit elit yang dibawa Saer dari negara itu tidak lagi tertarik untuk mencari masalah dengan Yang Jun dan dua orang lainnya. Mereka semua perlahan mundur, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Saer. Tuan Xing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saer bingung harus berbuat apa, dan bertanya kepada lelaki tua aneh di sampingnya. Lelaki tua itu juga bingung. Menghadapi pedang biru, dia tidak punya pilihan lain, dan di belakang lawannya ada dukungan dari tim khusus. Pada saat ini, Yang Jun dan dua orang lainnya yang bersembunyi di antara kerumunan berjalan entah dari mana dan berdiri di samping Charlie Qin. Langya memamerkan giginya pada Charlie Qin, "Bos, akhirnya kau di sini. Jika kau masih tidak datang, aku khawatir kita benar-benar tidak akan bisa bertahan." Charlie Qin berkata dengan ekspresi penuh kendali. "Tenang saja, dengan aku di sini, badut-badut ini tidak akan bisa membuat trik apapun." Saer, kau telah melanggar hukum internasional dan membawa tentara ke tanah timurku. Kau masih tidak akan menyerah. Charlie Qin melihat ke sisi berlawanan yang tidak bergerak dari awal hingga akhir, karena dia tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut. Saer mendengus dingin. Charlie Qin kecil, kau pikir kau bisa menangkap jenderalku? Bukankah itu permainan anak-anak? Saer tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Xing Hai yang tertawa dingin. Charlie Qin berkata dengan nada meremehkan, "Kalian sekarang sudah begitu jauh di tanah timur, apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Xing Hai, kalian bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang dan kalian masih berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu." Xing Hai tidak sabar atau tidak sabar, dia berkata, "Anak Charlie Qin, meskipun orang tua ini tidak dapat melakukan apapun kepadamu, orang tua ini belum sepenuhnya berada di ujung jalan. Di dalam aula batu ini, ada lebih dari 100 perwakilan pengusaha kalian dari timur. Apakah kalian benar-benar tidak peduli dengan kehidupan mereka?" Pada saat inilah Saer tersadar dan mendengus, "Tuan Xing benar, Jenderal Qin, aku, Saer, datang ke sini hari ini hanya untuk meminta uang. Jika Jenderal Qin bisa lolos, Saer akan sangat berterima kasih. Namun, jika Jenderal Qin bersikeras melakukannya, maka aku, Saer, tidak akan menjadi orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan jika aku harus mengorbankan seluruh pasukanku, aku ingin tempat perjudian batu ini berubah menjadi sungai darah. Pencuri, beraninya kau." Langya meraung dengan ganas, matanya mulai bersinar merah. Namun, Langya yang impulsif segera dihentikan oleh Charlie Qin. Karena saat ini, Charlie Qin telah dicubit sampai terasa sakit.
Meskipun anak buahnya sendiri telah masuk, begitu mereka terlibat dalam baku tembak skala besar, korban tidak dapat dihindari. Setelah memikirkannya, Charlie Kin berkata, "Saer, suruh anak buahmu meletakkan senjata mereka. Aku dapat berjanji bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh dan mengirimmu kembali." Saer tertawa terbahak-bahak, "Jenderal Qin, apakah kau benar-benar mengira aku, Saer, adalah anak berusia 3 tahun? Jika aku meletakkan senjataku, apakah bawahanku dan aku masih bisa hidup? Lalu apa yang kau inginkan?" Charlie Qin menarik napas dalam-dalam, tetapi wajahnya sudah menunjukkan senyum dingin. Saer segera melepaskan kata-kata Charlie Qin dan berkata, "Jenderal Qin, karena sudah seperti ini, aku, Saer tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin hidup. Bagaimana dengan ini, Jenderal Qin, jika kau tidak percaya padaku sekarang, aku juga tidak percaya padamu. Aku punya ide, tetapi aku tidak tahu apakah Jenderal Qin dapat mendengarkannya." "Baiklah, ceritakan padaku." Charlie Qin tampak seperti dia duduk diam, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Saer menelan ludahnya dan berkata, "Jenderal Qin, ideku sangat sederhana. Ada begitu banyak pedagang di tempat perjudian batu ini, aku memilih untuk membawa 10 orang bersamaku. Selama bawahanku dan aku dapat kembali ke rumah dengan selamat, aku akan membawa mereka kembali. Dengan cara ini, bahkan jika kau kehilangan sedikit uang, aku masih akan dapat kembali ke rumah dengan selamat." Sekarang, Saer menyerahkan pilihan yang sulit kepada Charlie Qin. Setidaknya ada lebih dari 1.000 orang di tempat perjudian batu sekarang, jadi jika mereka melawan Saer dengan paksa, korbannya akan menjadi bencana. Sekarang, ini adalah pertarungan antara nyawa ribuan orang dan nyawa 10 orang. Mengapa aku harus percaya padamu? Charlie Qin mengerutkan kening. Saer merentangkan tangannya, "Jenderal Qin, kau hanya bisa percaya padaku, jika tidak, bahkan jika kita mati bersama, kurasa Jenderal Qin tidak akan ingin melihat pemandangan seperti itu." Charlie Qin terdiam lagi, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, pilihan ini sangat penting, dan saat dia menyetujuinya, dia harus menanggung semua konsekuensinya. Hanya saja Charlie Qin tidak pernah menyangka bahwa saat dia ragu-ragu dan memperhatikan, akan terjadi keributan lain di luar tempat perjudian batu, dan sekelompok orang bergegas masuk ke tempat perjudian batu tanpa ragu-ragu. "Para bandit di dalam, dengarkan baik-baik. Kalian sudah dikepung. Letakkan senjata kalian, atau kami akan melepaskan tembakan." Charlie Qin menoleh, hanya untuk melihat sekelompok orang berpakaian seragam polisi bergegas masuk, dengan puluhan moncong senjata hitam diarahkan ke kelompok Saer yang dikepung. Charlie Qin terkejut, dan berpikir, kelompok polisi ini, mereka benar-benar lambat. Namun sebelum Charlie Qin bisa bereaksi, di tengah-tengah tempat tersebut, suara ledakan senapan runduk besar terdengar, dan peluru ditembakkan dari sudut yang tidak diketahui, langsung ke Saer. Mendengar suara tembakan, Saer mengerutkan kening, wajah Charlie Qin menjadi dingin, dan para pedagang yang merangkak di tanah menjadi terdiam. Sialan, siapa yang membiarkan mereka menembak? Charlie Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jelas, konfrontasi itu menemui jalan buntu. Terlebih lagi, saat itu adalah saat yang paling menegangkan. Tidak peduli jika ada pihak yang menyeka senjata mereka atau melepaskan tembakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dan pada saat ini, di dalam kantor di lantai 2 tempat perjudian batu, Xiao Jingyuan tersenyum pahit, mendengarkan suara tembakan di luar sekali lagi. Ma Dehuai bingung, dan berkata, "Tuan, saya tidak begitu mengerti mengapa kita harus ikut campur saat ini, bukankah lebih baik menunggu mereka menyelesaikannya sendiri? Jika kita memaksakan diri untuk menonjol seperti ini, maka kita pasti akan menderita kerugian yang tidak perlu." Xiao Jingyuan mencibir, kerugian tidak dapat dihindari. Namun, di saat seperti ini, kita harus memilih untuk melakukannya. Setelah jeda sebentar, Xiao Jingyuan melanjutkan, "Pertama, modal sudah terlibat dalam masalah ini. Jika polisi tidak segera bereaksi, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Kali ini, kita bergerak agar para petinggi melihatnya." Saat dia berbicara, ekspresi Xiao Jingyuan tiba-tiba menjadi gelap dengan gelombang niat membunuh. Kedua, kita tidak bisa menahan Saer lebih lama lagi. Dia tahu terlalu banyak, dan saat dia ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang dari Pedang Biru, dia bahkan mungkin menggigit kita. Bahkan jika dia berhasil kembali hidup-hidup, dia tidak akan menjadi Saer seperti dulu. Setelah pertempuran Yunan, selama dia punya otak, dia akan dapat mengetahui bahwa kita memainkan peran yang tidak terhormat di dalamnya. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan menyelesaikan skor atau tidak. Jadi, cara teraman sekarang adalah meninggalkan tubuhnya selamanya di timur.
Hanya orang mati yang paling aman. Saat Ma Dehuai mendengarkan analisis gurunya sendiri, dia menatap lelaki tua di depannya dengan ketakutan. Gelombang besar terus naik di hatinya, dan keringat dingin perlahan mengalir turun dari dahinya. Saer, mitra yang telah beroperasi di keluarga Xiao selama bertahun-tahun, akhirnya menyerah setelah mengatakan bahwa dia akan menyerah di bawah kekuasaan surga. Jelas bahwa Xiao Jingyuan ingin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Bab 402 Seseorang akan membersihkan kekacauan. Setelah kurang dari 10 menit hening, suara tembakan kembali terdengar dari dalam tempat perjudian batu. Bagi kedua belah pihak, suara tembakan ini seperti sumbu yang menyalakan laras peledak. Charlie Qin, yang akhirnya berhasil mengendalikan situasi, sekali lagi berselisih. Dan alasan semua ini jelas karena Xiao Jingyuan yang bersembunyi dalam kegelapan. Bagi Xiao Jingyuan, kematian para pengusaha perhiasan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi keselamatannya sendiri. Itu sangat penting. Peluru dari senapan runduk itu dengan cepat terbang melintasi lapangan dan langsung menuju Saer. Namun, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi peluru itu tidak mengenai Saer, tetapi mengenai kepala prajurit di samping Saer. Tiba-tiba, sebuah lubang berdarah muncul, dan prajurit yang malang itu jatuh ke tanah, berdarah deras dan meninggal di tempat. Charlie Qin tiba-tiba menoleh, dan berteriak kepada sekelompok polisi di belakangnya, "Bajingan, siapa yang membiarkanmu menembak?" "Tuan, kami di sini hanya atas perintah untuk membasmi para bandit ini." "Maafkan saya, Tuan." Setelah mengatakan itu, polisi yang memimpin melambaikan tangannya dan berkata, "Semua orang maju dan bunuh kelompok penjahat ini. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos." Puluhan petugas polisi bergegas maju, dengan pistol di tangan, menuju Saer dan yang lainnya. Bagi Charlie Qin, para polisi ini tampaknya tidak datang untuk menyelamatkan para sandera sama sekali, mereka tampaknya datang untuk membunuh orang. Bang bang bang, suara tembakan terus-menerus terdengar dan seluruh tempat perjudian batu telah berubah menjadi medan perang skala kecil. Bagaimanapun, Saer masih memiliki beberapa puluh prajurit bersenjata lengkap di bawah komandonya, dan mereka juga tidak lemah. Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki ketulusan untuk bernegosiasi, mereka bahkan mulai menyerang tanpa menahan diri. Mata Xing Hai langsung memerah. "Semua orang ada di sini. Lindungi jenderal dan bersiaplah untuk menerobos." Puluhan prajurit bersenjata lengkap mengepung Saer dalam 3 lapisan, lalu membentuk lingkaran besar dan mulai keluar dari pengepungan. Tatat, tatat, peluru terus menembaki area Stone Gambling Assembly. Di saat seperti ini, tidak ada yang peduli apakah Anda seorang sandera atau bukan. Peluru tidak memiliki mata, jadi mereka akan mengenai siapapun yang terkena tembakan. Suara tembakan dan teriakan naik turun satu demi satu. Seluruh Stone Gambling Venue berada dalam keadaan kacau. "Tolong, tolong. Jangan bunuh aku mohon, jangan bunuh aku." Segala macam suara dan kegaduhan mulai bercampur aduk di dalam Stone Gambling Venue, dan bau darah mulai menyebar ke seluruh tempat, seolah-olah seluruh Stone Gambling Venue adalah arena pembantaian besar. "CEO, apa yang harus kita lakukan?" teriak Alice dan menutupi kepalanya dengan tangannya, tampak ketakutan. Pada saat ini, Mona Liu masih relatif tenang, tetapi suaranya juga bergetar saat dia berkata, "Jangan panik, jangan panik." Semua orang tergeletak di tanah. Saat ini, satu-satunya hal yang dipercayai Mona Liu adalah Kevin Ye, dia percaya bahwa Kevin Ye pasti akan keluar dan menyelamatkannya. Namun, meskipun Mona Liu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia masih sangat ketakutan. Dia telah menyaksikan pembantaian penduduk desa yang mengerikan kemarin, dan hari ini, dia benar-benar menghadapi perampokan bandit. Perjalanan Mona Liu ke Yunan kali ini dapat dianggap sebagai perjalanan yang luar biasa bergelombang. Bang bang bang, beberapa peluru yang tidak dapat ditahan jatuh di samping Mona Liu dan Alice, membuat kedua gadis itu sangat takut sehingga mereka mulai berteriak dengan gila. Kevin Ye, di mana kamu? Cepat datang dan selamatkan aku." Mona Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak histeris di dalam hatinya. Namun, tepat ketika Mona Liu dan Alice masih dalam keadaan terkejut, 2 tangan besar terulur dari kekacauan itu. Salah satu dari mereka mencengkeram bahu Mona Liu dan Alice, "Ayo pergi." Dalam sekejap, mereka berdua bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, dan seluruh tubuh mereka menghilang dari dalam arena perjudian batu. Dalam sekejap mata, ketika Mona Liu membuka matanya, dia telah meninggalkan wilayah Gunung Cuiping dan berdiri di kaki gunung. Pikiran Alice linglung.
Kalian jelas-jelas berada di dalam tempat perjudian batu tadi, bagaimana kalian bisa turun gunung dalam sekejap mata? Jangan bilang padaku. Jangan bilang aku sedang bermimpi. Melihat kedua orang yang belum pulih dari keterkejutan, suara Kevin Ye yang familiar tiba-tiba terdengar sambil tertawa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, kalian berdua sudah aman. Mendengar suara Kevin Ye, Liu Mingli akhirnya pulih. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia tiba-tiba memeluk Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, Wu, Kevin Ye. Aku tahu kau akan datang dan menyelamatkanku. Begitu dia keluar dari tempat perjudian batu, Mona Liu segera melepaskan seluruh ketangguhan tubuhnya, dan jatuh ke tubuh Kevin Ye. Ekspresi berlinang air mata di wajahnya membuat hati Kevin Ye sakit. Namun, ketika mereka melihat Mona Liu memeluk Kevin Ye dengan erat, beberapa dari mereka menjadi tidak bahagia. Orang yang tidak senang tidak lain adalah Fang Jinlei, orang yang ditinggalkan sebagai cadangan oleh Charlie Qin. Fang Jinlei mendengus sinis, saya katakan, Bos Liu, saya tahu Anda sangat terkejut, tetapi untuk apa Anda memeluk saudara ipar saya seperti itu? Meskipun kita tidak sedekat dulu, dan jangan bicara tentang pria dan wanita yang tidak saling dekat, setidaknya Anda harus memperhatikan efeknya. Kata-kata Fang Jinlei berduri di seluruh, dan sangat jelas bahwa itu ditujukan pada Mona Liu. Mona Liu terkejut, dia menoleh dan melihat bahwa masih ada seseorang di sisinya, dan segera ingin melepaskan Kevin Ye. Namun, Kevin Ye benar-benar memegang pinggang ramping Mona Liu, dan mereka berdua menjadi lebih dekat. Kakak ipar, Anda, mata Fang Jinlei berbinar, dia tidak mengerti. Kevin Ye hanya tersenyum dingin dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya menggendong wanita saya, apakah Anda keberatan? Fang Jinlei terkejut, dia tidak menyangka Kevin Ye menjadi orang yang tidak tahu malu, seperti itu. Teman, tidak peduli apa, dia adalah paman pertamanya. Bahkan jika orang biasa berselingkuh dengan wanita lain, mereka tidak akan berani bersikap begitu tidak terkendali di depan saudara ipar mereka. Adapun Kevin Ye, dia benar-benar pergi ke arah lain. Di depan Fang Jinlei, mereka menjadi lebih intim. Meskipun Fang Jinlei marah di dalam, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Kevin Ye. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu akan menjadi cedera parah. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Mona Liu mendengar Kevin Ye mengakui bahwa dia adalah wanitanya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman dipeluk oleh pria kecil di hadapannya ini, Mona Liu, dari rasa manis di hatinya hingga wajahnya, telah melupakan ancaman kematian. Alice masih sadar sehingga dia dengan cepat memanggil, CEO, Zhang Huan dan yang lainnya masih di dalam. Kata-kata Alice membuat Mona Liu berteriak keras. Untuk Mona Liu saat ini, dia tidak lagi peduli untuk bersikap hangat padanya, dan segera mendarat di kakinya. Dia menatap Kevin Ye dengan ekspresi memohon, Kevin Ye, cepat, selamatkan Zhang Huan dan yang lainnya. Kevin Ye tersenyum ringan, mengangkat tangannya dan menggaruk ujung hidung Mona Liu, jangan khawatir, aku akan membawa mereka keluar. Dengan jaminan Kevin Ye, Mona Liu merasa jauh lebih tenang, bahkan Alice menatap pria misterius di depannya dengan ekspresi memuja. Sebenarnya, Kevin Ye sudah mengetahuinya sejak dia memasuki aula perjudian batu, hanya saja pada saat itu, Kevin Ye tidak berada di dalam aula, tetapi berdiri di hutan bambu kecil di luar. Saat situasi semakin memburuk, Kevin Ye juga tidak berniat untuk bergerak, dia hanya menggunakan akal sehatnya untuk menyelimuti seluruh aula perjudian batu. Kevin Ye tidak peduli dengan hidup dan mati para pedagang perhiasan itu, dia hanya peduli dengan Mona Liu dan yang lainnya, selama mereka tidak terluka. Di dalam aula perjudian batu, lebih dari 1.000 orang bergerak. Kevin Ye tiba-tiba muncul dan membawa Mona Liu dan Alice pergi, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya. Saat ini, yang mereka pedulikan hanyalah melindungi hidup mereka. Suara tembakan terus bergema di seluruh aula batu. Pertarungan antara polisi Yunan dan prajurit Jenderal Saer terus berlanjut. Di tengah suara tembakan, terus-menerus ada orang yang jatuh ke genangan darah. Di antara mereka ada prajurit di bawah tangan Jenderal Saer dan polisi dari Yunan, tetapi kebanyakan dari mereka masih merupakan pedagang dan pedagang perhiasan yang tidak bersalah di dalam tempat perjudian batu. Bos, terus seperti ini tidak akan menjadi hal yang baik. Polisi-polisi ini juga tidak berguna. Biarkan pasukan pemburu elang yang melakukannya. Yang Jun menghela napas, meskipun dia tidak senang dengan keputusan yang dibuat oleh kepolisian Yunan, tetapi jika ini terus berlanjut, kerugiannya akan lebih besar. Bagaimana mungkin Charlie Qin tidak mengetahui logika ini? Tetapi Charlie Qin tidak suka diculik secara pasif. Setelah menarik napas dalam-dalam, pikiran Charlie Qin terus berputar,
dan akhirnya dia melambaikan tangannya, pasukan elang, kalian semua, padamkan api, lindungi para pedagang dan pergi. Jelas, Charlie Kin tidak dapat mengendalikan emosinya yang marah, atau dapat dikatakan bahwa kepolisian Yunan, di mata Charlie Kin, bukan lagi bagian dari mesin nasional, mereka telah sepenuhnya mematuhi perintahnya, dan karena mereka ingin bergerak, Charlie Kin akan tetap di samping dan menonton, dan melihat apa yang dapat mereka dan keluarga Xiao lakukan. Yang Jun ragu-ragu, pemimpin, sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional. Tanpa bantuan kelompok Falcon, polisi Yunan tidak akan bisa menjaga Saer dan yang lainnya tetap hidup. Jika mereka melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Charlie Kin tertawa dingin, lari. Karena mereka telah datang ke kerajaan timur kita, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Charlie Kin saat ini tampaknya sangat percaya diri, tetapi Yang Jun menggumamkan kata-kata ini tanpa henti di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Charlie Kin. Semburan tembakan senapan mesin ringan menekan ke depan, dan tim kecil orang Falcon lainnya mulai mengungsi dengan tertib. Pada saat ini, Saer dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk melarikan diri, jadi mereka meringkuk bersama dan perlahan menuju ke pintu belakang tempat perjudian batu. Meskipun dia hanya bisa menyaksikan gelombang demi gelombang pedagang timur melarikan diri melalui pintu masuk utama, Saer tidak berdaya untuk melakukan apapun. Puluhan petugas polisi, meskipun bersenjata, tetapi daya tembaknya masih tidak sama dengan musuh. Dengan sangat cepat, Saer dan yang lainnya menyapu daya tembak yang menghalangi pintu belakang dan berhasil mundur dari pintu belakang. Tidak bagus, bos, mereka sudah menerobos garis pertahanan di pintu belakang. Jika kita tidak naik sekarang, mereka mungkin benar-benar melarikan diri. Lang Ya berkata dengan tergesa-gesa. Charlie Kin hanya mendengus pelan, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Seseorang akan membantu kita membersihkan kekacauan di balik layar.